Amalan mudah agar cepat kaya raya. Ini amalan khusus untuk orang Islam di Indonesia. Dijamin pasti kaya harta dengan cepat dan mudah. Jika orang Islam di Indonesia menginginkan cepat kaya raya tanpa harus bekerja susah payah, tanpa harus rajin beribadah, tanpa harus menjadi orang yang taat, yang bertakwa, maka amalannya adalah cukup bergabung saja ke dalam ormas preman. Jadi cukup bergabung ke dalam ormas preman. Kemudian dekati para pejabat, dekati para pengusaha, dan dekati para penguasa. Terutama harus mendekati presiden atau wakil presiden. Kemudian nyatakan diri siap pasang badan. Jadi jangan lupa nih, harus berretorika, ngomong siap menyatakan diri pasang badan, siap membela presiden atau siap membela wakil presiden. Maka dijamin akan segera hidup kaya harta, bergelimang harta benda. Terus pokoknya akan menjadi orang yang kaya raya lah, bergelimang harta. Itu rekeningnya akan otomatis terisi sendiri tuh. Jadi otomatis rekeningnya akan terisi sendiri. Saldonya akan semakin bertumpuk-tumpuk, sehingga di mana-mana ATM-nya bisa menggusak gesek aja. Pokoknya uangnya ngalir deras, bahkan mampu berangkat haji dan umroh berkali-kali. Tidak hanya haji dan umroh yang berkali-kali, bahkan mampu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Ini kan sungguh luar biasa. Rumahnya mewah, megah, megah dan mewah, hidupnya santai, ongkang-ongkang, kendaraannya bagus dan mewah, memiliki anak buah di mana-mana. Anak buahnya juga nggak usah repot-repot bekerja keras, nggak usah harus menjadi orang yang taat, yang baik, yang harus rajin ibadah, nggak usah, pokoknya nggak usah. Ini amalan yang cespleng, manjur mujarab, tetapi Indonesia akan menjadi hancur binasa. Inilah amalan yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang Islam di Indonesia. Orang Islam di Indonesia itu kan inginnya amalan yang mudah, yang simpel, yang instan, kemudian cepat menjadi orang yang kaya raya tanpa harus susah payah bekerja, tanpa harus menjadi orang yang taat, yang rajin ibadah. Wis pokoknya kaya raya, bergelimang harta, di mana-mana dihormati oleh banyak orang. Ya amalannya gampang. Sekarang kan banyak sekali ormas-ormas itu, ya kan, yang bisa menggunakan baju-baju mirip tentara. Padahal kan daftar tentara, daftar menjadi anggota TNI atau ABRI itu kan syarat-syaratnya agak berat. Ya jangankan kok sampai masuk ke akabri, ya kan, ke perwira, calon perwira, masuk tamtama saja agak berat sekarang ya. Jadi masuk tamtama itu agak berat. Nah, kalau apalagi masuk ke tingkatan perwira, nggak usah begitu-begitu lah. Langsung saja daftar ke ormas-ormas preman, pokoknya hidupnya dijamin kaya raya. Inilah yang menjadi penguasa-penguasa Indonesia saat ini. Makanya orang-orang yang baik, yang jujur, yang apa adanya, itu akan terlempar pokoknya. Akan disisihkan. Baik itu di instansi-instansi pemerintahan, apalagi kok sampai mohon maaf ya di DPR itu, Masya Allah, orang-orang baik akan terlempar, akan kalah. Inilah amalan yang sangat mustajab, mujarab, manjur, cespleng, luar biasa. Oleh sebab itulah kalau misalnya ada jamaah Al-Mu'allim Center yang mulai bertanya-tanya, mengapa Pak Kiai sekarang ini membahas masalah politik, enggak fokus lagi memberikan amalan ijazah? Lu gimana sih? Amalan ijazah yang sifatnya untuk kebaikan itu akan sulit dikabulkan
kalau memang para pemimpin di negeri ini bukan orang-orang yang bertakwa. Karena memang kalau pemimpinnya itu bertakwa, maka rakyat itu otomatis mengamalkan amalan apapun itu barokah. Sebaliknya kalau para pemimpinnya bejat, enggak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana rakyatnya ini bisa hidup sejahtera, adil, makmur, sentosa? Sulit lah, ndak? Sulit. Luang kata Rasulullah SAW, salah satu doa yang mustajab yang tidak akan ditolak oleh Allah, pasti terkabul, yaitu al-imam al-adil. Doanya pemimpin yang adil itu pasti mustajab. Pemimpin yang adil itu jangankan berdoa, lowong tatkala dia menjadi pemimpin saja, aura wibawanya itu sudah mendatangkan keberkahan. Banyak tanaman-tanaman tumbuh, petani-petani panen dengan hebat. Jadi petani-petani bisa panen raya yang melimpah ruah, itu barokah dari pemimpin yang adil. Sebaliknya kalau pemimpinnya aja tidak adil, rakyat nanam padi, nanam apa saja sulit. Karena memang aura itu keberkahannya dicabut oleh Allah. Kan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Lau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Lau anna ahlul qura, kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu negara, lau anna ahlul qura amanu, mereka beriman, wattaqaw, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, sungguh kami, kata Allah, akan membukakan keberkahan. Jadi berkah, petani-petani itu ya panennya melimpah ruah, ya kemudian nelayan-nelayan juga berkah. Pokoknya pengusaha-pengusaha juga gampang. Tetapi kalau pemimpinnya itu enggak adil, zalim, rakyat usaha apapun sulit. Rakyat dikasih amalan apapun juga sulit lah. Nah, kalau rakyat Indonesia masih ngeyel, nggak percaya, silahkan. Lah kalau ada yang masih makbul luar biasa doanya, berarti orangnya ikhlas, kemudian yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah. Tetapi rata-rata doanya ya sulit dikabulkan. Oleh sebab itulah, kalau menginginkan negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka pemimpinnya harus adil, rakyatnya juga harus mulai mendekatkan diri kepada para ulama. Nah, saat ini di Indonesia kan enggak, para ulama, para kiai itu hanya didekati kalau mereka ada maunya, kalau maunya politik, tetapi setelah itu ditinggal. Bahkan ulama dan kiai tatkala ikut membahas politik dijauhi, kan aneh. Sehingga negara ini dikuasai oleh para preman-preman. Nah, negara kalau sudah dikuasai oleh para preman, kemudian rakyat hidupnya susah, sengsara, menderita, baru teriak-teriak, ini model apa begini ini. Demikian, semoga manfaat dan berkah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.